Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Curhat lagi, seperti biasa, bacain curhat yang udah masuk di DM-nya, di DM Instagramnya Zain Permana ya. Buat teman-teman yang mau curhat dan curhatannya mau dibahas, DM aja ke Instagram Zain Permana. Walaupun mungkin dibacainnya nggak langsung besoknya, nggak langsung hari itu, atau nggak dibales di DM-nya, tapi seenggaknya dibacain. Biasanya durasinya 2 atau 3 minggu lah ya, karena panjang banget dan banyak banget yang nge-DM ya. Yuk kita coba bacain ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Zain, semoga Kang Zain dan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah, amin ya Allah. Paling seneng banget, bersyukur banget kalau didoain kayak gini ya. Terima kasih sahabat kita yang curhat ya. Jadi katanya saya mau curhat, katanya usia saya 30 tahun dan belum menikah. Bulan ini ada beberapa yang nawarin buat ta'aruf ya. Alhamdulillah ya, disyukuri dulu aja. Ada yang mulai nawarin untuk ta'aruf juga, apalagi beberapa, itu disyukuri ya. Alhamdulillah, dinikmati dulu. Tapi saya tolak karena mediatornya kurang kenal dengan calonnya, dan ada hal yang kurang berkenan dengan calonnya dilihat dari media sosialnya. Karena yang jadi bahan pertimbangan dari mediator buat saya hanya melihat media sosialnya, tidak ada data CV atau keterangan lainnya. Saya mau tanya Kang, apa saja yang bisa kita pertimbangkan? Wah, ini curhat sekaligus bertanya berarti ya. Apa saja yang bisa kita pertimbangkan saat ada yang mau ngenalin atau nawarin ta'aruf ya. Jadi apa aja kira-kira komponen yang perlu kita pertimbangkan? Karena saya suka tanya balik sama mediatornya, kamu kenal baik sama orangnya nggak? Gitu. Saya takut berkenalan dengan seseorang yang saya tidak tahu karakter, keluarga, lingkungan, dan agamanya seperti apa. Good, betul, itu udah tahu ya sebetulnya ya. Karakter, keluarga, lingkungan, dan agama. Karakter, sahabat kita ini nyebutnya karakter, keluarga, lingkungan, dan agama. Lalu bolehkah kita menilai seseorang dari media sosialnya? Terima kasih sebelumnya, semoga ilmunya selalu memberikan keberkahan dan kebermanfaatan. Amin. Duh, terima kasih banget nih udah ngedoain terus-menerus ya. Terima kasih ya sahabat kita yang curhat ini. Dan ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman juga ya yang mungkin masih menjomblo. Mudah-mudahan nggak tersinggung ya dengan istilah jomblo ya, masih memilih untuk menyendiri atau belum menikah ya. Kita mulai bahas terutama di soal pertanyaan. Oh, di ceritanya dulu ya. Itu privilege kita. Kita punya hak yang betul-betul asasi, jangan mau direnggut. Yaitu apa? Hak untuk memilih. Jadi kita boleh untuk menolak ya, atau boleh untuk menyatakan tidak mau ketika ada orang yang menawarkan diri atau menawarkan orang lain, boleh ya. Dan itu perlu disyukuri karena banyak orang atau kebanyakan perempuan tidak menyadari hal itu. Jadi seolah-olah kalau apalagi kalau udah deadline ya, katakanlah udah umur 30 gitu ya, kan itu umur-umur yang suka jadi galau ya, bahan galau atau juga bahan pergunjingan buat banyak orang. Itu yang salah satu hal yang perlu disyukuri dulu. Jadi ada hak asasi yang jangan sampai kemudian dia diambil dan direnggut. Yaitu apa? Kita boleh dan berhak untuk memilih, boleh dan berhak untuk menolak kepada siapapun yang datang menawarkan diri atau menawarkan temannya, sahabatnya, relasinya. Boleh kita tolak. Jadi itu dulu yang harus jadi kunci utama dalam pembahasan kali ini, dan ini juga jadi pelajaran buat teman-teman semua. Teman-teman boleh, karena ada orang yang kepaksa untuk menerima, gak enak, takutnya menolak rezeki, takutnya disebut menolak jodoh. Enggak, kita berhak ya. Jadi bahkan ketika muncul keraguan, kalau istilah ilmiah di psikologisnya tuh ada dissenting view,
ada pandangan yang membuat kita ragu, ya, dissenting opinion, ada pendapat, walaupun pendapat atau perasaan itu atau keraguan dan pendapat itu hanya asumsi, hanya perasaan. Duh, aku punya keraguan tapi ini cuma perasaan doang. Duh, aku ada yang nggak sreg tapi cuma perasaan, alias nggak ada faktanya. Boleh nggak jadi argumen? Boleh, boleh banget, ya. Jadi penting banget untuk kita tetap punya opsi untuk bisa menolak. Nah, waspada nih, apalagi yang udah usianya makin matang, ya, ngerasa harus buru-buru dapat jodoh, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting tadi kita memutuskan dalam kondisi sempurna atau penuh kesadaran dan sadar bahwa menikah itu kemudian membangun rumah tangga, bukan cepet-cepetan, bukan dulu-duluan. Itu yang betul-betul harus dipahami, dan alhamdulillah sahabat kita di kisah ini udah nolak, ya, padahal udah ada beberapa tawaran gitu. Betul. Itu dulu yang saya mau komentari pertama, ya. Nah, lanjut ke pertanyaannya nih. Saya jadi mau tanya, Kang, apa saja yang bisa kita pertimbangkan saat ada yang mau mengenalkan atau menawarkan ta'aruf, ya? Gini, ketika ada orang yang menawarkan atau menawarkan dirinya ataupun orang lain, maka kita perlu buru-buru. Kalau saya, karena saya orang psikologi, dan kemudian karena saya mendalami psikologinya itu dalam dua aspek besar, yaitu diri dan relasi, maka concern saya kalau di ta'aruf itu dua itu. Kemudian bagaimana kita perlu data yang lengkap dari orang itu tentang dirinya dan tentang relasinya. Dari mana? Dari relasinya. Jadi kita butuh tahu diri orang itu dari mana? Dari relasinya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi butuh data diri orang itu dari mana? Dari relasinya. Termasuk yang dimaksud diri itu kan termasuk yang sahabat kita yang curhat ini udah sampaikan. Pengen tahu karakternya, pengen tahu dia dari keluarga yang seperti apa, pengen tahu lingkungannya seperti apa, dan agamanya seperti apa. Kan itu soal dirinya. Nah, kita menilainya lewat konteksnya, yaitu relasinya. Jadi, kalau kita ingin melihat isi dari seseorang, kita harus melihat luarnya, alias konteksnya, lingkungannya. Maka informasi sekitarnya harus banyak, ya. Intinya gini sih, kalau saya mau boleh sederhanakan, tapi ini terlalu sederhana, ya. Cari sebanyak-banyaknya orang yang bisa bersaksi dan diwawancara tentang orang itu. Semakin sedikit, semakin sulit, semakin meragukan, dan boleh kita tolak dan tidak melanjutkan tawaran itu, boleh, ya. Jadi, kalau menurut saya, yang bisa kita pertimbangkan adalah apa? Apakah kemudian terhadap orang tersebut kita punya cukup banyak resource, sumber daya yang bisa ditanyai secara valid tentang orang itu. Jadi katakanlah kita mencari relasinya orang itu yang kemudian bisa kita wawancara. Gitu. Nah, masuk ke pertanyaan kedua. Lalu bolehkah kita menilai seseorang dari media sosialnya? Ya nggak bisa. Gitu. Nggak bisa kita menilai seseorang dari media sosialnya. Nggak bisa. Jadi kalau kita mau menilai diri orang, nggak bisa dari sosial medianya, karena sosial media tidak betul-betul mencirikan orang itu, gitu. Jadi nggak bisa kita menilai orang dari sosial medianya. Yang jadi pertimbangan tadi, semua relasinya, apakah bisa sebanyak apa relasi yang kemudian bisa kita wawancara untuk mendapatkan info tentang diri dia, gitu. Kang, kalau kita nggak bisa menilai dari sosial medianya, apakah kemudian aku salah sudah menolak dia karena nggak sreg dengan sosial medianya? Itu boleh. Ingat tadi penjelasan yang pertama, ya. Walaupun kita nggak punya data dan fakta, tapi hati kita ragu dan nggak sreg, ya boleh nolak di awal, nggak apa-apa. Bahkan kalau itu dari sosial medianya, ya. Walaupun betul sosial medianya memang bukan mencerminkan diri dia, tapi kalau kita udah nggak sreg, ya jangan sampai, atau punya kesan yang nggak baik, ya jangan sampai dilanjutkan, gitu. Tapi kalau pertanyaannya apa yang perlu dipertimbangkan, kita perlu punya sebanyak mungkin resource atau data, yaitu orang yang bisa bersaksi dan diwawancara tentang seseorang itu, dan datanya valid.
Begitu kira-kira. Tapi ini jawaban simpel, sederhana ya, untuk pertanyaan dari sahabat kita yang curhat ini. Apakah teman-teman punya pertanyaan lanjutan atau malah ingin curhat? Jangan lupa DM aja ke Instagramnya Zian Permana. Atau barangkali teman-teman butuh konseling, masuk aja atau konseling aja ke web heyacademy.id ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Zian Permana pamit, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.